Halo semuanya, nama saya Angga Sepul Prayoga. Mari mengenal saya lebih jauh. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang latar pendidikan saya. Sekarang, saya merupakan mahasiswa semester 7 Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Saya juga lulusan dari SMK Negeri 1 Katapang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di kampus, saya mengikuti salah satu organisasi, yaitu Oksigen STT Bandung. Organisasi ini menjadi wadah bagi para mahasiswa yang minat pada bidang IT. Saya diamanahi menjadi mentor untuk mengisi materi pada pembuatan website development. Sekarang saya diamanahi menjadi wakil ketua umum Oksigen STT Bandung. Beberapa kegiatan magang sudah saya ikuti. Di antaranya ada pada magang di Kominfo Jawa Barat. Saya ditugaskan di divisi Aptika untuk mengelola website Diskominfo Jabar dan juga jabarprof.go.id. Lalu saya magang di PT Bisa Artificial Indonesia pada divisi AI Blockchain. Di sana saya berfokus pada pembuatan website dan implementasi blockchain pada website yang saya buat. Lalu ketiga, saya magang di PT Telekomunikasi Indonesia pada posisi back-end developer. Di mana saya bertugas untuk memaintain service-service yang sudah berjalan pada aplikasi dan juga memeriksa apakah integrasi dari aplikasi luar itu berjalan dengan baik. Melalui program Digistar Internship dari Telkom, saya sangat berharap dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang developer. Saya juga yakin program ini akan memberi saya kesempatan untuk belajar dari para profesional berpengalaman dan juga ikut berkontribusi langsung dalam real project untuk mengasah keterampilan saya dalam hal developer. Lebih dari itu, saya bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih berarti selama magang ini. Saya tidak ingin hanya menjadi penonton, tetapi pelaku aktif dalam menyelesaikan tantangan teknis dan mencapai tujuan proyek dengan sukses. Saya siap beradaptasi dengan cepat, belajar dengan tekun, dan menghadapi setiap peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh program ini. Sebagai seorang mahasiswa, kesibukan saya sehari-hari adalah mengerjakan tugas, belajar, dan ikut dalam organisasi. Di luar itu, saya aktif mengikuti kursus-kursus online yang tersedia agar tetap meningkatkan keterampilan saya dalam hal developer. Saya yakin kombinasi dari pembelajaran formal, mengikuti magang, dan pembelajaran mandiri akan membekali saya di industri ini. Menurut pengalaman saya dalam mengerjakan proyek, salah satu yang menarik adalah pada lomba Hackathon Fabrication 2022, di mana kelompok kami membuat sebuah website penyedia event. Website ini menggunakan teknologi full stack MERN, di mana saya berposisi sebagai backend developer menggunakan Express.js. Durasi pengerjaannya selama 1 minggu untuk pengerjaan prototype dan juga finishing aplikasi di 2 hari selama acara hackathon berlangsung. Tahapan pengerjaannya adalah dimulai dari analisis sistem, di mana kami menganalisis apa yang menjadi masalah, apa yang dibutuhkan oleh aplikasi agar aplikasi bisa tersampaikan kepada user. Setelah analisis berlangsung, lalu kami teruskan dengan desain, di mana kami mempertimbangkan UI UX-nya, membuat tampilannya di Figma. Lalu setelah itu kami implementasikan desain yang sudah ada ke dalam coding. Dalam proses coding ini, front-end dan back-end saling berkolaborasi. Terutama untuk saya sebagai back-end, pembuatan API dokumentasi pada Postman itu menjadi hal yang penting agar si front-end itu dapat mengimplementasikan back-end dengan baik. Lalu kendala yang kami alami itu adalah keterbatasan waktu, karena lomba ini ada waktu pengerjaannya seperti itu. Tapi kami bisa atasi dengan pembagian task dengan baik dan rapi, sehingga semua orang bekerja secara bersamaan dan proyek bisa selesai secara tepat waktu. Hasil dari proyek ini dalam penjurian, kami mendapatkan beberapa kritik dan saran yang membangun. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 3. Saya sangat senang dan puas untuk hasil ini karena kami mendapatkan juara 3 atas kerja keras kami.
Tools yang biasa saya gunakan antara lain VS Code dengan Red 9 karena saya sering menggunakan VS Code untuk keperluan mengoding. Lalu ada Postman dengan Red 7 karena saya sering testing API ataupun dokumentasi API itu dengan Postman. Selanjutnya untuk bahasa pemrogramannya itu ada PHP dengan Red 8. Saya sering menggunakan PHP terutama framework Laravel untuk pengerjaan beberapa proyek saya. Contohnya pada aplikasi RW ku untuk pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada Node.js dengan Red 7. Dengan menggunakan framework Express.js, saya membuat beberapa proyek, diantaranya itu pada tugas akhir di magang AI blockchain, itu menggunakan Node.js untuk backend-nya dalam pengoperasian blockchain-nya dengan membuat aplikasi absensi dengan blockchain. Lalu ada React.js dengan Red 5. React.js ini saya masih mempelajari dasar-dasarnya dan baru mengerjakan 2 proyek saja, yaitu aplikasi streaming dan juga e-commerce. Lalu ada Vue.js dengan Red 6. Biasanya saya menggunakan Vue.js untuk front end, untuk bagian front end. Biasanya dikomunikasikan dengan Laravel sebagai back end ataupun Express sebagai back end. Sekian video resume dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.